Hai semuanya, apa kabar? Kenalin, namaku Fani, selamat datang di channel aku. Di video kali ini aku mau make upin seorang model lagi, dan model kali ini kenalin namanya Nindi. Dan seperti biasa, step pertama yang gak boleh lupa adalah membersihkan kulit, karena kita harus make up di kanvas yang bersih. Jadi penting banget untuk skin prep tuh dimulai dari membersihkan kulit. Jadi mungkin ada beberapa di antara kalian yang bingung atau belum tahu kenapa sih konten aku itu ada yang konten make upin orang gitu. Nah, jadi aku mau kasih tahu kalau aku adalah seorang makeup artist. Dan aku itu tinggalnya di Bali. So, buat kalian yang mungkin membutuhkan jasa seorang makeup artist di Bali, kalian bisa kontak aku via Instagram, nanti akan aku tulis di layarnya. Oke, lanjut. Setelah kulitnya bersih, kita bisa mulai dengan skin prep. Tadi aku semprotin The Alba, itu kayak serum gitu, dan disemprotin aja ke seluruh wajahnya. Terus sambil aku pijet-pijet ke kulitnya Nindi supaya lebih ngeresep lagi, dan Nindinya juga lebih relax untuk di make upin. Lalu setelah The Albanya itu udah ngeresep, bisa dilanjutin dengan pemakaian primer. Di sini aku pakai dari Studio Tropic Flawless Priming Water, dan sama aja disemprotin ke seluruh wajahnya, terus sambil dipijit-pijit lagi supaya lebih ngeresep lagi ke kulitnya Nindi. Terus bisa dilanjutin dengan pemakaian moisturizer. Di sini aku pakai Hada Labo Perfect 3D Gel Moisturizer. Dia itu teksturnya bening tapi agak kental gitu, dan kalian ratain aja ke seluruh kulitnya. Dan di step ini kalian harus benar-benar pastiin kalau moisturizernya itu benar-benar rata di seluruh kulitnya. Jangan ada bagian atau spot yang ngegumpal karena akan mempengaruhi hasil makeup nantinya. Untuk step terakhir dari skin prepnya adalah pemakaian primer. Di sini aku pakai dari MOP, dan itu aku pakainya nggak terlalu banyak, jadi cukup satu pump aja, dan aku pakainya khusus di daerah T-zone, dan selebihnya atau sisanya aku pakai di area pinggir hidungnya, jadi mendekati ke pipi gitu. Setelah semua tahapan skin prepnya udah beres ataupun udah ngeresep, kita bisa langsung masuk ke bagian complexion ataupun foundation. Di sini aku mau pakai ini foundation dari MUEK, ini yang shade-nya Sumatra. Nah, sebenarnya ini shade Sumatra bukan shade-nya untuk kulit Nindi. Jadi aku taruh dulu di palette, terus aku mix dengan concealernya SK. Maaf banget aku lupa nge-record. Sampai aku ngedapetin warna yang mendekati banget warna kulitnya Nindi. Dan seperti yang kalian lihat, kulitnya Nindi itu mengarah ke tan skin, jadi harus benar-benar hati-hati dalam pemilihan shade foundationnya karena akan mempengaruhi hasil makeupnya nanti. Jadi di sini aku benar-benar cari sesuai banget sama warna kulitnya Nindi. Itu aku sampai trial error itu sampai 2-3 kali gitu sampai menemukan shade yang benar-benar pas untuk Nindi. Dan untuk mengaplikasikan foundation, aku sebenarnya nggak ada cara atau trik khusus, jadi kayak biasa aja. Pertama aku apply dulu memakai brush, aku ratain ke seluruh wajahnya. Bukan ke seluruh sih sebenarnya, aku lebih suka mengerjakan foundation itu per sisi bagian wajahnya. Jadi kayak sekarang, aku aplikasikan dulu di sebelah kiri, kalau udah selesai aku lanjut ke sebelahnya. Dan setelah pakai brush, aku ratain lagi pemakai beauty sponge agar hasilnya itu lebih halus lagi, nggak ada garis-garis dari bekas brushnya. Lalu kita move on ke bagian under eye. Di sini aku mau conceal dulu memakai peach corrector. Di sini aku pakai dari BLP. Ini tujuannya agar nanti setelah kita pakai concealer yang lebih terang, warna under eye-nya itu nggak jadi abu-abu atau malah kayak aneh gitu. Jadi kita netralin dulu dengan warna peach corrector kayak gini. Lalu aku juga mau highlight bagian wajahnya Nindi. Jadi aku highlightnya itu di center wajahnya Nindi. Pertama aku aplikasikan dulu di under eye dan di hidung, di bagian tengah hidung, lalu di dahi dan juga di dagu.
Tujuannya agar wajah Nindi itu terlihat lebih berdimensi, jadi nggak flat warna foundationnya aja. Agar wajah Nindi tuh terlihat lebih hangat, di sini aku mau aplikasikan bronzer. Aku pakai foundationnya Flormar dan aku aplikasikannya menggunakan brush yang kayak di video. Jadi dia itu nggak terlalu padat tapi juga nggak terlalu loose gitu. Dan aku juga milih warna bronzernya nggak terlalu yang coklat ataupun madi gitu, karena di sini aku bukan mau ngekontur, jadi bener-bener cuman mau kasih kesan hangat aja di wajahnya Nindi. Dan itu aku aplikasikannya dari atas telinga dan diarahkan ke bagian bibir. Terus nggak aku blend terlalu ke depan, jadi bener-bener kayak sampai di bawah matanya aja. Oke, jadi kita masuk ke my favorite part, yaitu pemakaian blush. Jadi kalau kalian pernah nonton video-video aku sebelumnya, aku tuh suka banget sama yang namanya blush. Jadi aku juga suka tampilan blush yang lumayan kelihatan atau nampol gitu. Tapi sebenarnya kalau lagi make upin orang, aku juga sesuaikan cocok atau enggak. Karena ada beberapa orang juga yang nggak terlalu pede kalau blushnya itu terlalu kelihatan ataupun nampol kan. Kalau bagian krim-kriman ataupun yang basah itu udah selesai kita aplikasikan, semuanya bisa langsung kita set menggunakan loose powder. Di sini aku pakai dari Ultima. Dan sebelumnya jangan pernah lupa ataupun skip untuk blend ulang bagian-bagian yang mudah crack, misalnya di bawah mata ataupun di smile line. Kalau udah kalian blend ulang, kalian bisa langsung set semuanya menggunakan loose powder. Dan part ini juga nggak kalah penting dari part-part lainnya, karena kalian harus benar-benar mastiin seluruh complexionnya itu keset dengan benar menggunakan loose powder. Kalau kalian nggak yakin, kalian bisa pegang-pegang lagi bagian wajahnya. Kalau masih ada terasa yang basah ataupun lengket, kalian bisa set ulang di situ. Dan kalau lagi set menggunakan puff kayak gini, aku suka tekan-tekan puffnya ke arah kulitnya. Jangan ditekan terlalu keras juga. Jadi untuk mastiin aja kalau loose powdernya benar-benar ngeresep ke complexionnya. Dan itu aku sapu-sapu lagi menggunakan brush supaya mastiin nggak ada sisa-sisa loose powder yang nggak nempel ke complexionnya. Kalau studio tropiknya sudah kering, kalian bisa lanjutin dengan pemakaian bedak padat. Di sini aku pakai dua bedak padat yang berbeda. Ada dari MAC dan LT Pro. Yang MAC itu warnanya lebih terang dan yang LT Pro warnanya lebih gelap. Untuk yang lebih terang aku pakainya di center wajahnya Nindi, jadi di under eye, di hidung, di dagu, dan di dahi. Dan untuk LT Pro yang lebih gelap aku pakainya di luar wajahnya Nindi. Maksudnya di bagian luar wajahnya Nindi supaya lebih hangat aja wajahnya dan berdimensi. Dan itu aku pakainya tipis-tipis aja. Dan fungsi pemakaian two way cake itu selain menambah coverage juga bisa menghaluskan tekstur pada kulit kita. Lanjut, di sini aku mau menegaskan kontur hidungnya Nindi. Di sini aku pakai kontur dari SK yang shade-nya itu kabo. Dan untuk bagian luar wajahnya aku mau negesin lagi warna bronzernya. Terus aku itu pakai yang warnanya tulum, sama-sama dari SK juga. Sedikit tips untuk kalian kalau lagi mengaplikasikan bronzer ataupun kontur, apalagi yang warnanya itu lumayan pigmented, kalian bisa pilih brushnya itu jangan yang terlalu padat. Jadi kalian pilih brushnya itu yang bulu-bulunya itu agak loose gitu. Dan kalian lagi mengaplikasikan di wajah itu jangan terlalu ditekan ke wajah. Jadi mengaplikasikannya kayak gerakan ngambang-ngambang aja. Jadi jangan terlalu ditekan supaya warnanya itu lebih gampang disebar dan lebih gampang di blend juga. Masih dari SK, aku pakai dua warna powder blush yang berbeda. Itu ada yang terang dan yang agak sedikit lebih gelap. Untuk bagian yang terangnya aku pakai di bagian depan pipinya, dan untuk bagian belakang aku pakai yang warna yang
Masih dari SK, untuk powder blushnya di sini aku memakai dua warna, ada yang warna yang lebih terang dan ada warna yang lebih sedikit deep. Untuk bagian yang lebih terang aku pakai di bagian depan pipinya, dan untuk warna yang lebih deepnya aku pakai di bagian belakang. Jadi ini tujuannya agar warna blushnya itu kayak bergradasi dari terang ke gelap. Guys banget, kalian jangan bosan-bosan kalau aku pakai highlighter ini. Jadi masih pakai highlighter dari Dior, dan langsung aja aku aplikasikan di bagian tengah hidung, di atas bibir, di dagu. Dan untuk bagian pipinya aku ganti brush yang agak lebih besar supaya warna highlighternya juga lebih nyala gitu di bagian pipinya dan agak lebih kesebar gitu. Kalau untuk alis aku simpel-simpel aja, jadi aku cuman pakai eyebrow powder ini pertama, terus aku sebar aja di seluruh rambut alisnya. Ini fungsinya agar sisa-sisa powder yang kemungkinan nempel di rambut alisnya itu ke remove sama eyebrow powdernya. Terus di sini aku mau ngebentuk alisnya Nindi. Nah, kalau kalian lihat alisnya Nindi itu lumayan tebal, tapi rambut-rambutnya itu kayak tidur gitu. Nah, di sini aku pakai wax khusus alis, terus aku sebar aja di seluruh rambut alisnya sambil aku bentuk. Jadi pertama aku sisir ke arah berlawanan. Lalu setelah semua waxnya teraplikasikan di rambutnya, aku balikin lagi ke arah yang benar. Terus sambil kayak disisir ke arah yang menyerong gitu supaya lebih kebentuk. Nah, kalian sisir-sisir aja sampai kalian mendapatkan bentuk alis yang kalian mau. Ini nggak aku cut sama sekali, cuman aku cepetin aja. Kalau alisnya udah kebentuk, kalian akan lihat bagian-bagian yang belum keisi atau biasa kita sebut bolong gitu. Nah, biasanya aku isi aja bagian-bagian yang bolong itu menggunakan eyebrow powder dan angled brush yang kecil. Jadi benar-benar di bagian yang bolongnya aja supaya alisnya juga nggak kelihatan terlalu ngeblok ataupun terlalu tebal gitu. Dan serat-serat alisnya juga masih kelihatan, makanya aku pilih eyebrow powder yang warnanya nggak terlalu gelap juga. Supaya frame alisnya itu lebih rapi lagi, ini aku bentuk menggunakan concealer dengan menggunakan angled brush. Ini concealernya kalian ambil tipis-tipis aja, terus kalian bentuk garis mengikuti frame alisnya, dan habis itu kalian blend. Lanjut ke eyeshadow, di sini aku pakai eyeshadow stick dari Kiko, dan kalau kalian lagi pakai eyeshadow stick kayak gini jangan lupa langsung di blend karena tipe-tipe eyeshadow stick kayak gini tuh cepet banget ngesetnya, jadi harus langsung buru-buru di blend. Dan untuk aplikasi pertamanya nggak perlu sampai yang rapi-rapi banget karena ujung-ujungnya akan kita blend dan akan aku timpa lagi menggunakan eyeshadow lain. Jadi eyeshadow stick di sini fungsinya adalah untuk base eyeshadownya. Sebenarnya kalau kalian mau pakai eyeshadow stick kayak gini aja terus udah selesai itu nggak apa-apa banget. Cuman aku pengen nimpa lagi dengan eyeshadow yang lain tapi yang warnanya lebih senada supaya warna glitter dari eyeshadow sticknya itu lebih pop dan lebih nyala lagi.
Terus aku mau gelapin sedikit bagian ujung matanya dan aku agak sedikit tarik ke arah luar supaya kesan matanya itu lebih panjang gitu, tapi nggak sampai yang keluar banget, jadi kayak sedikit aja. Itu aku pakai eyeshadow dari YOU dan aku pakai yang warnanya agak sedikit coklat tapi bukan yang coklat banget. Terus sambil aku blend lagi ujung-ujung eyeshadow yang stick tadi. Terus agar matanya lebih terdefinisi lagi, ini aku pakai brush yang kecil, terus aku ambil eyeshadow yang lebih coklat lagi, ini lebih coklat tua gitu dari eyeshadow paletnya LA Girl. Terus aku bikin kayak wing liner tipis-tipis gitu, dan nantinya akan aku blend lagi menggunakan blending brush supaya dia nggak terlalu yang bergaris medok gitu. Jadi garisnya agak blur juga. Kalau kalian sama kayak aku yang masih hati-hati banget pas pakai eyeliner, kalian bisa pakai cara ini. Jadi kalian itu bikinnya kayak satu persatu gitu. Jadi jangan langsung ditarik garis panjang langsung sekali jalan gitu, tapi kayak kalian bisa lihat di video tuh aku kayak satu-satu terus aku sambung garisnya gitu. Jadi dengan cara ini lebih meminimalisir kesalahan. Setelah pemasangan bulu mata selesai dan udah dipastiin nggak ada yang sakit atau ngeganjel, kalian bisa lanjutin dengan pemasangan eyeliner. Di sini aku eyeliner bekas-bekas lemnya. Jadi kalau biasanya lem bulu mata itu kalau udah kering ada bekas kayak putih-putih gitu. Nah, itu kalian item-itemin aja menggunakan eyeliner supaya kelihatannya lebih clean aja look matanya. Supaya look mata yang atas, eyeshadow atas dengan bawah itu lebih seimbang, jadi aku tambahin juga eyeshadow yang stick yang pertama aku pakai tadi di bagian bawah matanya. Terus aku timpa lagi menggunakan highlighter yang dari Dior tadi sekalian untuk meng-highlight inner cornernya. Untuk bulu mata bawahnya, aku nggak pengen terlalu heavy gitu looknya, jadi aku pakai maskara aja. Di sini aku pakai dari BLP. Ini ada dua sisi gitu, jadi sisi bawahnya itu lebih kecil, jadi enak banget untuk pengaplikasian maskara di bagian bawah. Untuk bibirnya, nantinya aku akan buat looknya itu ombre, jadi aku kasih base dulu, ini warna pink agak pucat gitu, dan disebar aja ke seluruh bibirnya. Dan di sini aku pakai kuas supaya hasilnya itu yang nggak terlalu bergaris di bawah bibirnya, jadi agak blur gitu garisnya supaya hasilnya itu juga lebih natural lagi.
Untuk ombre bagian dalamnya di sini aku pakai warna merah dan aku fokus di bagian tengah bibirnya aja, dan masih pakai brush juga supaya warnanya itu lebih blur dan gak terlalu yang bergaris banget. Jadi aku lebih suka ombrenya itu yang kelihatan natural dan warnanya itu ngeblend, jadi kelihatan gradasinya dari warna yang muda dan lebih ke gelapnya. Last but not least, di sini aku tambahin clear gloss. Jadi aku tambahin sedikit gloss supaya the whole looknya itu kelihatan lebih seger dan manis aja. Jadi kalau kalian lihat di sini clear gloss sedikit aja tuh bisa kayak ngerubah the whole look gitu. Oke, jadi udah sampai di sini aja tutorialnya, dan ini dia hasil akhirnya. Gimana menurut kalian? Dan aku mau bilang makasih juga buat kalian yang udah nonton video aku. Sampai ketemu juga di video-video aku selanjutnya. Bye.